Shalom saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini saudara akan kembali diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan setiap hari dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan bersama yang akan membangkitkan iman saudara ketika saudara menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan di dalam video ini adalah dari Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Adapun topik yang saya ingin kita renungkan di sini saudara adalah bahwa doa yang berkuasa besar. Doa yang besar kuasanya. Saya percaya setiap kita rindu doa kita menjadi doa yang besar kuasanya. Artinya Allah bekerja dengan dahsyat ketika kita berdoa kepada Dia. Doa kita menjadi doa yang dimana di sana Allah bertindak, di sana Allah menyatakan mujizatnya, di sana Allah menyatakan kuasanya yang dahsyat. Hari ini yang menjadi pertanyaannya dalam doa-doa saudara, adakah saudara melihat kuasa Allah nyata di sana? Jika saudara mengalami dalam doa-doa saudara kuasa Allah bekerja di sana saudara, Allah menyatakan kuasanya dalam doa-doa saudara, silakan disaksikan bagaimana sehingga saudara mengalami kuasa Allah dahsyat bekerja ketika saudara berdoa. Dan di dalam video ini saudara kita akan belajar bagaimana supaya kita mengalami kuasa Allah di dalam doa-doa kita. Bagaimana supaya doa-doa kita menjadi doa yang berkuasa. Di dalam ayat ini tadi dikatakan saudara, bahwa doa yang sangat besar kuasanya itu adalah doa di mana dikatakan di kalimat pertama, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Di sana ada hal yang ditegaskan, yaitu supaya saling mendoakan. Di sana ada hal yang ditegaskan, yaitu doa kesepakatan, saling menopang di dalam doa. Itulah yang menjadi tujuan dibuatnya channel ini saudara. Untuk kita saling menopang di dalam doa, supaya kita mengalami kedahsyatan kuasa Allah di dalam doa-doa kita. Kami hadir untuk menopang saudara di dalam doa, supaya doa-doa saudara yang saudara naikkan untuk pergumulan saudara, untuk beban saudara, untuk kerinduan saudara, apapun yang menjadi topik doa saudara, di sana kuasa Allah dinyatakan. Itu sebabnya kita akan bersepakat berdoa. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Setelah selesai kita merenungkan firman ini, kita akan lanjutkan dengan berdoa bersama, menaikkan doa-doa dan seruan kita di hadapan Tuhan. Dan ketika kita saling menopang dalam doa, ketika kami menopang saudara di dalam doa, di sini dikatakan bahwa jika umat-umatnya saling mendoakan, maka doa itu menjadi doa yang sangat besar kuasanya. Dan mungkin saudara, di rumah saudara punya keluarga, saudara punya saudara, suami, istri, orang tua, anak yang bisa menjadi teman saudara berdoa, yang bisa saudara sepakat bersama berdoa, saling mendoakan. Lakukan saudara, lakukan, berdoa satu dengan yang lain, saling mendoakan satu dengan yang lain. Karena ketika dalam perjalanan kerohanian kita
biasakan berdoa satu dengan yang lain, saling mendoakan satu dengan yang lain, maka kita akan mengalami kuasa Allah dahsyat bekerja di dalam kehidupan kita. Saya rindu siapapun saudara yang mendengar video ini, jika saudara pernah mengalami di mana ketika saudara bersepakat berdoa dengan sahabatkah, dengan saudarakah, dengan teman seimankah, atau dengan siapapun itu, ketika saudara saling mendoakan, saudara saling sepakat berdoa, dan akhirnya saudara melihat kuasa Allah, silakan saksikan, saudara tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini, supaya anak-anak Tuhan yang lain melihat betapa dahsyat Allah bekerja ketika kita saling mendoakan. Puji Tuhan saudara. Jadi yang pertama, bagaimana supaya kita mengalami Allah bekerja melalui doa kita. Kita mengalami kuasa doa kita itu menjadi kuasa yang dahsyat. Mari kita saling menopang dalam doa. Mari kita saling mendoakan. Di channel ini saudara akan ditopang di dalam doa. Tujuan dari pembuatan channel ini adalah supaya kita saling menopang di dalam doa. Lalu kemudian juga dikatakan saudara bahwa karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar. Yang kedua saudara, doa yang sangat besar kuasanya adalah doa orang benar. Artinya doa itu harus dibarengi dengan hidup dalam kebenaran. Karena doa jika tidak dibarengi dengan hidup dalam kebenaran, maka doa kita itu menjadi doa yang kosong, doa yang tiada artinya. Bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya jika kita tidak hidup dalam kebenarannya? Allah akan menyatakan kuasanya melalui doa-doa kita ketika kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Maka Dia akan menyatakan kuasanya melalui doa kita, dan kita akan mengalami doa-doa kita menjadi doa yang berkuasa. Saudara, firman Tuhan juga berkata bahwa bukan tangannya kurang panjang untuk menjawab doa-doa kita. Bukan telinganya kurang tajam untuk mendengarkan doa-doa kita. Tapi yang menghalangi doa kita dijawab adalah dosa-dosa kita. Artinya apa saudara? Bahwa ketika seorang hidup dalam doa tapi dia tidak hidup dalam kebenaran, maka dia sendiri sebenarnya yang menghalangi doa-doanya dijawab. Dia sendiri yang sebenarnya menghambat Allah menyatakan kuasanya melalui doa-doanya. Itu sebabnya saudara, hiduplah dalam kebenaran. Selain kita hidup berdoa, hiduplah dalam kebenaran, supaya doa-doa kita menjadi doa yang berkuasa. Kalau hari ini Tuhan berbicara di hati saudara bahwa ada hal yang tidak benar yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara, dan saudara tahu bahwa itulah yang membuat doa-doa saudara tidak berkuasa, maka hari ini rendahkan diri di hadapan Tuhan. Hiduplah dalam kebenaran supaya saudara mengalami kuasa Tuhan bekerja dengan dahsyat di dalam kehidupan saudara. Hiduplah dalam kebenaran, maka Tuhan akan menyatakan kuasanya di dalam doa-doa kita. Lalu kemudian yang terakhir saudara, dikatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi hal ketiga yang dicatat di sini adalah bahwa doa yang sangat besar kuasanya, selain doa itu adalah doa kesepakatan saling mendoakan, selain doa itu adalah doa orang benar hidup dalam kebenaran. Yang ketiga dikatakan di sini bila dengan yakin didoakan. Artinya doa itu juga adalah doa yang dipanjatkan dengan iman. Maka kita akan mengalami kuasa Allah dahsyat bekerja dalam doa-doa kita ketika kita berdoa dalam iman. Doa yang kita panjatkan itu adalah doa dalam iman, doa yang penuh keyakinan. Maka di sana Tuhan akan menyatakan kuasanya. Tuhan tidak akan bisa menyatakan kuasanya
ketika kita sendiri ragu akan kuasanya. Tuhan tidak akan menunjukkan mujizatnya ketika kita sendiri ragu Dia sanggup melakukan mujizat. Tuhan tidak akan menyatakan kesembuhan ketika kita sendiri ragu bahwa Dia sanggup menyembuhkan. Dan Dia tidak akan mencurahkan berkat-Nya jika kita ragu bahwa Dia sanggup memberkati kita. Tetapi sebaliknya Dia akan menyatakan mujizat, kesembuhan. Dia curahkan berkat-Nya ketika kita naikkan doa kita di dalam iman. Puji Tuhan saudara, sungguh dahsyat firman Tuhan pada saat ini yang menegaskan bahwa kalau kita menaikkan doa kesepakatan, kita saling mendoakan, dan kalau kita menaikkan doa sekaligus kita hidup dalam kebenaran, dan kalau kita menaikkan doa di dalam iman, maka doa yang demikian sangat besar kuasanya. Kalau saudara rindu mengalami di mana ketika saudara berdoa, saudara mengalami kuasa Allah bekerja dalam doa saudara, yang pertama, saling mendoakanlah. Di dalam video ini kami akan menopang saudara di dalam doa. Dan yang kedua saudara, hiduplah dalam kebenaran. Yang ketiga, hiduplah dalam doa penuh iman. Naikkan doa dengan keyakinan, maka saudara akan mengalami kuasa Allah dahsyat bekerja di dalam doa-doa saudara. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara ketika saudara menaikkan doa-doa saudara. Malam hari ini kita akan berdoa bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Kita akan berseru kepada Allah. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang peduli kepada setiap kita. Itu sebabnya apapun yang menjadi pergumulan saudara, mari datang kepada Dia dengan iman yang benar, dengan percaya bahwa Dia sanggup untuk menolong saudara. Datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri, rendahkan hati di hadapan Tuhan. Dia Allah yang akan menjawab doa-doa dan permohonan kita di hadapan-Nya. Puji Tuhan saudara. Sebelum saya akan berdoa bagi saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa-doa saudara, mari terlebih dahulu, jika saudara punya pergumulan khusus, topik doa khusus, mari datang kepada Tuhan. Berserulah kepada Dia, ungkapkan isi hati saudara, ungkapkan pergumulan dan topik doa khusus saudara saat ini kepada Tuhan. Mari berdoa saudara. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu. Mungkin ada pergumulan-pergumulan mereka secara pribadi saat ini. Ada beban dan persoalan mereka secara pribadi saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Tuhan lawat anak-anak-Mu. Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Engkau mendengar segala pergumulan-pergumulan pribadi mereka. Dan Engkau menjawab mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang sanggup untuk menjawab segala pergumulan pribadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang campur tangan atas segala topik-topik doa khusus mereka saat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Dan saat ini Tuhan, hamba menopang mereka dalam pergumulan-pergumulan doa mereka. Bapa yang baik, terlebih dahulu saya berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Terima kasih jika anak-anak-Mu saat ini sedang ada dalam keadaan sehat. Hamba berdoa biarlah Tuhan yang campur tangan, biar Tuhan terus memberi kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mendengarkan renungan ini, yang sedang berdoa bersama kami saat ini. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa apapun yang menjadi penyakitnya, Tuhan tolong. Engkau Allah yang ajaib,
Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Tidak ada yang mustahil bagimu. Apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu ya Tuhan, apapun yang menjadi penyakit dalam tubuh mereka saat ini, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, ada orang-orang yang membutuhkan sokongan doa dalam penyakit asam lambung mereka. Saat ini hamba berdoa, Tuhan, ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung. Netralkan asam lambungnya ya Tuhan, dan berikan kesehatan pemulihan yang sempurna bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu untuk kesembuhan mereka. Sembuhkan penyakit asam lambungnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang mengalami sakit saat ini, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan saudara kepada Tuhan. Harapkan mujizat dari Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Kalau saat ini saudara sedang mengalami sakit asam lambung, taruh tangan kiri saudara di dalam perut saudara, dan saat ini Tuhan menjamah saudara. Bagian tubuh saudara yang sakit disembuhkan Tuhan. Asam lambung saudara dipulihkan Tuhan. Berharap, percaya kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu, mungkin ada anak-anakmu yang sedang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Tuhan pulihkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu yang besar dalam kehidupannya. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Jika ada mereka yang mengalami kolesterol ya Tuhan, yang hiperkolesterol, Tuhan campur tangan, Tuhan memulihkan, Tuhan menetralkan ya Tuhan kadar kolesterol dalam darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, kerjakan kesembuhan, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong, Tuhan normalkan tekanan darahnya Tuhan. Netralkan tensinya. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat, Engkau juga Allah yang sanggup memulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, ada banyak permohonan doa untuk sembuh dari penyakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit jantung, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu. Oleh bilur-bilur-Mu dia disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, Tuhan saat ini tolong anak-anak-Mu Bapa, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Sempurnakan kembali fungsi ginjalnya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong. Engkau Allah yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan anak-anak-Mu dari sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Bapa yang baik, ada permohonan doa untuk sembuh dari sakit getah bening. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit lever, juga Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jika ada yang migrain, juga Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, mungkin ada penyakit mereka yang belum disebutkan saat ini, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Engkau disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini kami percaya jamahan Tuhan. Kami percaya mujizat Tuhan. Tuhan kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis, apapun bidang usaha dan bisnis mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Tuhan campur tangan biar usaha dan bisnisnya bisa maju, bisa berkembang, sehingga anak-anak-Mu bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha dan bisnisnya, biar semuanya semakin maju dan semakin berkembang, sekalipun di masa-masa sulit seperti ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para petani Tuhan. Tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, berkati apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka pelihara, biar mereka juga semakin berkembang, ekonomi mereka semakin bertumbuh. Mereka sebagai petani ya Tuhan, berkati ya Bapa, biar para petani semakin makmur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, Tuhan campur tangan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer. Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka Tuhan. Tuhan buka jalan bagi mereka. Engkau yang campur tangan buat karir mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan para pegawai berkati semuanya ya Tuhan. Para PNS berkati semuanya, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik bagi bangsa ini. Dan berkati karir mereka sebagai PNS, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, buat para medis, Tuhan juga memberkati mereka. Baik dokter, baik perawat, bidan, semuanya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan pakai mereka, berkati mereka untuk merawat jiwa-jiwa, untuk kesembuhan mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para buruh juga. Tuhan campur tangan, tolong anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka. Tuhan menjagai, melindungi dan menyertai mereka dalam segala pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati mereka Bapa dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan memberkati mereka. Hamba berdoa bagi para pensiunan juga. Tuhan campur tangan bagi para pensiunan, Tuhan tolong mereka. Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Di masa tua mereka, Tuhan berikan damai, sejahtera, sukacita dalam hidup mereka hari demi hari. Berkati anak-anak-Mu yang mungkin dalam situasi pengangguran saat ini. Mereka tidak punya pekerjaan. Tolong Tuhan, Engkau yang membuka pintu bagi mereka untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus Kristus. Bahkan hamba berdoa bagi para pejabat di pemerintahan di bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan memberkati semuanya, para pemimpin-pemimpin daerah,
gubernur, bupati, camat, sampai jajaran yang paling rendah sekalipun. Tuhan memberkati mereka semua untuk mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, mungkin ada pekerjaan-pekerjaan anak-anakmu yang belum disebutkan, tetapi Engkau kiranya yang memberkati mereka dalam profesi dan pekerjaan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi masa depan setiap anak-anakmu yang sedang mendengarkan renungan sahabat doa ini. Berkati masa depan mereka, sehingga ke depan mereka semakin berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati Engkau yang menjamin masa depan setiap anak-anakmu ya Bapa. Dalam nama Yesus, ini doa kami, ini seruan kami ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan. Kami percaya Bapa, doa kami didengar oleh Tuhan. Engkau Allah yang campur tangan dan menjawab doa-doa kami. Bahkan hamba teringat juga bagi anak-anakmu yang masih dalam studi, dalam bangku pendidikan. Jamah mereka Tuhan, persiapkan mereka ya Tuhan untuk semakin maju dan berkembang dalam pendidikan mereka, sehingga kelak mereka bisa berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, inilah seruan kami. Engkau Allah kami yang sanggup menjawab segala doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang ajaib, kami naikkan doa kami dan kami percaya Engkau menjawab doa kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Kalau saat ini saudara mengalami mujizat Tuhan setelah kita berdoa bersama, silahkan saksikan mujizat yang saudara alami di dalam Tuhan malam hari ini. Kalau mungkin selama ini saudara sudah mengalami mujizat setelah kita berdoa bersama, silahkan disaksikan, tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya teman-teman seiman yang lain imannya bisa dikuatkan melalui mujizat yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, maka segeralah berlangganan. Silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru dan kita akan berdoa bersama. Kalau saudara merasa diberkati melalui program sahabat doa ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati kehidupan saudara. Malam hari ini saudara beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan, dan besok saudara dibangunkan dengan tidak kekurangan satu apapun, dan Tuhan tetap menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.